Shalom KKS yang taat dan setia. KKS, kita belajar pada pasal ini bahwa Tuhan murka ketika Daud mengadakan sensus. Akibatnya 70.000 orang tewas karena penyakit sampar. Kita juga pernah dihadapkan pada situasi serupa ketika badai virus COVID melanda dunia. Sayangnya, banyak orang paham mengenai sikap hati, terutama kesombongan, namun tidak menyadari akibat dari dosa yang mengintai itu. Banyak orang bahkan mengkhotbahkan mengenai kesombongan, namun justru masih membawa sifat sombong tersebut. KKS, mari belajar dari Daud. Jika sikap hati mulai bengkok di hadapan Tuhan, pedang akan menimpa, kematian rohani, pelayanan yang tidak bertumbuh dan berbuah, bahkan tidak melahirkan anak-anak rohani. Apapun yang dikerjakan meninggalkan jejak kehancuran. Itulah dampak kesombongan. Oleh karena itu, jangan sampai menunggu pedang Tuhan menimpa. Segeralah membereskan hati yang bengkok, terutama jika Roh Kudus sudah memberikan alarm mengenai sikap hati kita. Contoh kesombongan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sendiri. Ketika 3 kabel, Roma 14 ayat 17, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus sudah tersambung dengan baik dan kita mulai mengalami berkat-berkat serta terobosan, hati kita tidak kita jagai, sehingga mulai tidak membutuhkan Tuhan lagi, dan lupa bahwa segala berkat dan terobosan itu datang dari Tuhan. 1 Tawarik 21 ayat 16. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Perhatikan ayat ini. Jika malaikat yang besar ini mulai datang, dia berdiri dan kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi, maka itu menjadi penanda datangnya bencana atas seluruh bangsa. Bagaimana kita tahu? Wahyu 10 ayat 1-2. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Kitab yang dibawa oleh malaikat itu adalah kitab destiny bangsa-bangsa. Jika pemimpin sebuah bangsa menolak arahan Tuhan, itu akan berdampak pada kehancuran bangsanya. KKS, berdoalah buat Indonesia, karena pemilu sebentar lagi akan kita jelang. Berdoa, kiranya tangan kedaulatan Tuhan memaksa orang pilihannya saja yang naik agar bangsa kita tetap berkenan di hati Bapa. Kemudian pasal 22 tentang membangun bait suci. KKS, tubuh kita adalah bait Allah. Mari berfokus untuk membersihkan bagian dalam, bukan sibuk mempercantik bagian luar dengan barang-barang branded, sibuk memoles bagian luar sementara dalamnya seperti kuburan. Tidak ada komunikasi apapun dengan Tuhan Yesus. Jauhkan sifat munafik. Belajarlah untuk menjadi orang yang akurat, luar dalam sama, dan tidak memiliki dua pertimbangan, hanya pertimbangan Tuhan saja. Jadilah murni dan bersih supaya Bapa, Putra,
Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yohanes 14 ayat 23. 1 Tawarik 22 ayat 11-12 dan 18. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Amin.